لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والآكبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الكرامة إمام البركة إمام المتقين سيد الأمة خاتم النبي لا نبي بعده. Yang saya hormati para guru-guru saya, terkhusus Al-Mukarram guru saya Kiai Haji Muhammad Yudi Imran MHI. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang sempat hadir pada pada siang hari ini, terkhusus yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Rusmin BA dan Ibu Fatmawati, keluarga besar dari Bapak Dian Wahyudi SST dan Ibu Asnawinda, salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-ikutnya sampai akhir zaman. Sebelum tausiah aku nak nanya dulu pengantin, tak bingungan tadi apa yang dicingoknya. Di mana kamu ketemu? Lupa lah, lupa ketemunya di mana pengantin dua ini. Apa tempat gawean, apa dia di mana? Biasanya kalau di punti kayu kalau yang mana. Tak tahu kalau bima ini di mana. Yang penting dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena amalan yang tertinggi para nabi, para wali Allah itu adalah syukur. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istrinya Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau ini kan seorang nabi, sudah dijamin masuk surga. Mbok ibadahnya biasa-biasa saja." Apa kata Nabi? Tidak bolehkah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, barang siapa yang selalu bersyukur kepadaku, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepadaku, ketahuilah aku ini maha kaya dan maha bijaksana. Saya lihat HP bukan main Facebook bu, nak nyingok jam, sudah jam 11 lewat 39 menit. Inilah Pak nasib penceramah ini, sisa-sisa waktu baik. Lama dikit, kayak lamanya Pak Ustadz ceramah ini katanya. Perut lapar ini. Aku tahu di sini banyak penyakit mah. Ya tidak pula lama-lama aku ceramah. Izinkan Bapak Ibu paling 15 menit. Setuju? Setuju? Ada setuju aku turun. Setuju? Ya. Ananda Oktavia Risdianti binti M. Rusmin dan Bima Nugraha Pratama dan dia Wujudi, khususnya Oktavia. Ini nih orang tuamu Pak Rusmin ini seperti saya saudara sendiri sama beliau. Dia datang ke rumah saya, tolong minta nasihat pernikahan untuk kedua anak kami ini. Ya saya tunaikan nasihat beliau, walaupun keadaan saya mungkin agak kurang sehat pada hari ini, tapi amanat beliau akan saya tunaikan pada siang hari ini. Tidak banyak-banyak, cuma 3 baik. Ya, dengar ke? Apa tujuan nikah itu? Ya, apakah karena nikah hanya melihat satu pasangan? Oh, satu pasangan perempuannya cantik, yang laki-lakinya tampan, ganteng, perkasa, kayak Bima ini, kayak pemain bola. Aku jenguk Bima.
Apa? Pemain bola ya? Bukan. Oh, dia bukan pemain bola, cak striker dari tim Persija itu, Bambang Pamungkas. Bukan ya? Ya. Tujuan pernikahan itu ada 6, cuman waktunya mepet baik 3 baik ya. Jadi untuk pegangan bagi kalian berdua, yang pertama tujuan akan nikah atau nikah itu adalah ibadah ya, ibadah. Jadi kalau kalian berdua ini sudah nikah, berarti sudah separuh menjalankan ibadah ya. Separuhnya lagi apa agar sempurna ibadahmu itu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Sebagai suami sekarang Bima ini menjadi tanggung jawab kepada istri. Yang tadi akan nikahnya saya terima nikahnya Oktavia Rizdianti binti M. Rusmin BA ini dengan mas kawin yang tersebut disaksikan oleh seluruh malaikat, bukan basing-basing. Malaikat yang hadir pada saat akan nikah tadi lebih banyak daripada kita yang hadir pada hari ini ya. Maka hati-hatilah, sudah menjadi pengganti dari Bapak Rusmin, maka ajak istrimu untuk ibadah kepada Allah. Okta, kau harus tahu, istri milik suami, suami milik ibunya ya. Jadi istri itu milik suami Pak, suami itu milik ibunya. Jadi suami itu juga harus banyak berbakti pada kedua orang tuanya. Jangan seorang suami sudah jadi pejabat, pangkatlah tinggi, dengan orang tua tidak akur, apalagi benci sama orang tua, apalagi tidak menyayangi, menghormati orang tua. Apa? Kalian menjadi pejabat, menjadi pangkat yang tinggi, disanjung, dihormati orang-orang lain karena perjuangan orang tuamu, perjuangan ayah ibumu. Maka hormati ayah ibumu, Okta, Bima ya. Ini masih hidup orang tua kalian, hormati, sayang. Jangan sampai orang tuamu meneteskan air mata karena kelakuan anak-anaknya. Banyak Pak, ketika anaknya sudah menjadi pejabat, ketika orang tuanya menelpon, nah ibu sedang sakit, bapak sedang sakit, oh maaf Pak Bu, tidak baca aku balik kampung, ini tugas berat ini, tidak baca rapat meninggal ke. Padahal ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tuamu. Jadi Okta dan Bima, sayangi kedua orang tuamu ya. Kalau kau jadi orang kaya ya, pertama orang tua dulu, berangkatkan haji nanti umroh ya, itu doakan orang tuanya. Itulah ibadah kepada kedua orang tua. Ya Allah, berikan kesehatan kepada ayah bundaku nih ya Allah, dia sudah menyekolahkanku, mendidikku, membiayaiku sampai aku seperti ini ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya ya. Itulah namanya anak yang berbakti kepada orang tua, dan itulah tujuan pernikahan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, tujuan akad nikah itu menjalankan sunnah Rasul. Apa kata Nabi? An-nikahu sunnat faman raghiba sunnati falaysa minni, kata Siti Aisyah. Kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Sekarang sudah menjalankan nikah, berarti Bima dan Oktavia ini sudah diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nikah. Maka yang jomblo-jomblo, ada jomblo tak sana? Hah? Cepet-cepetlah kalau sudah waktunya nikah, sudah ada kesanggupan nikah. Tapi kalau belum ada kesanggupan, cukup menahan dengan puasa. Sanggup tak? Nah, kalau ada sudah kemampuan, segeralah menikah ya. Karena dengan menikah berarti sudah menjalankan sunnah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, yang ketiga,
Tujuan akad nikah itu untuk menambah keturunan, ya. Untuk kan mendapatkan keturunan nikah Pak Bapak Ibu. Keturunan yang bagaimana? Keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Bahkan Nabi memanggilkan umatnya apabila banyak mendapat keturunan kepada nabi-nabi yang lain, inilah umatku, kata Nabi. Maka nikah itu yang ketiga itu untuk mendapatkan keturunan, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menikah, jalankan tiga ini. Wahai Ananda Oktavia dan Bima Nugraha. Bagaimana selanjutnya supaya rumah tangga kalian menjadi sakinah mawaddah warahmah? Nawiru buyutakum bisolat wa tilawatil Quran. Bima, dah baca belum? Hah? Niat mandi wajib? Hah? Coba. Ada emak belum? Harus bisa, ya. Mengapa? Karena itu nanti sahnya sholat, ya. Nah, jadi kaget belajar, Ustaz apa ya? Jadi artinya di dalam rumah tangga itu, kalau rumah tangga kalian ingin bahagia, sholat, ya. Bangunkan Oktavia ketika subuh. Dek, panggilnya apa dek ya? Yang apa? Yang bangun, sudah subuh. Kita sholat subuh, ya. Di rumah boleh. Imamnya Bima, makmumnya Oktavia. Itulah mendirikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jujur dan rahmat Allah akan turun kepada kalian. Tapi kalau tidak pernah sholat, rumah tangganya tidak pernah dihiasi dengan sholat, maka kita lihat rumah tangganya akan menemui kesulitan-kesulitan oleh Allah. Dan salah satu orang yang sombong, bukan yang banyak hartanya, tapi orang yang tidak mau sholat, itu orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kepada saudara-saudaraku Bapak Ibu, ketika kita menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah, ingin mendapatkan begitu, jangan tinggalkan sholat di rumahmu. Berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Selanjutnya apa? Banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Baca ngaji kan? Alhamdulillah. Buka Al-Quran banyak-banyak. Jujur rahmat akan Allah hadirkan di rumah kita, yang rumahnya selalu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Bima dan Okta, setiap rumah tangga juga nanti pasti ada godaan, ujian, cobaan. Sabar, ya. Ketika mendapat ujian, sabar. Ketika Okta, ketika Bima bekerja, kau doakan suamimu ini, ya Allah, berikan keselamatan pada suamiku ini dalam perjalanan menuju pekerjaannya, ya. Begitu pulang, begitu juga Bima mendoakan istrinya, ya Allah, jadikan istriku istri yang soleha. Jadi saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Dengar tak Okta? Ada yang dijingok jadi. Ada yang, ya. Jadi itu, ya. Jadi saling mendoakan. Apabila kalian nanti ada keributan, ada yang tidak sesuai, bentang sejadah, ya. Ada yang tidak kecocokan, bentang sejadah. Jangan ke dukun, jangan ke orang pintar, bentang sejadah. Mohon kepada Allah, sholat, ya, mohon petunjuk pada Allah. Itulah ciri orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, di hati kalian berdua jangan lupa Allah, zikir, ya, zikir di hati, karena kekuasaan Allah, ya. Banyak-banyak zikir di hati, mohon pertolongan, ya Allah, jadikan rumah tanggaku ini rumah tangga yang kau redoi, amin, Allahumma amin. Itulah Pak, ada pulau banyak-banyak. Nah, jam 12, nah, ya, mungkin inilah nasihat dikit Pak Rusmin kepada
kedua mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Kalau tahun ini Bapak Ibu kita diundang acara walimatul urus, mungkin tahun depan acara akekah. Jangan lupa ngundang Ustadz lagi. Enggak lah, enggak apa-apa. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu yang kami hormati, sekitar nasihat kepada dua pengantin baru dan juga pengantin-pengantin lama. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Apabila ada yang berdosa yang saya ucapkan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa dunna ittiba'ah wa arinal batila batila wa dunna ijtinaba. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdil lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun wa Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna wa nahnu abiduka rizqa wa anta zalikal a'la. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi menjelang siang hari ini ya Allah kami melaksanakan syukuran atas pernikahan kedua anak kami ini ya Allah, Octavia Kristianti binti Muhammad Usmin Beah dengan Bima Nugraha Pratama binti Wahyudi Sisti. Ya Allah, jadikan kedua pengantin ini ya Allah saling mendoakan di kala jauh ya Allah, saling merindukan dan saling menyayangi di kala dekat ya Allah. Jauhkan dari keduanya mara bahaya ya Allah, mudahkan urusan dunianya, mudahkan urusan akhiratnya ya Allah. Berikan rezeki yang banyak, yang halal thayyibah pada keduanya ya Allah. Berikan keturunan kepadanya ya Allah, anak-anak ya Allah yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Jadikan ya Allah pernikahannya sebagaimana pertengkaran Nabi Adam dan Hawa dan Nabi Musa dan Syafura dan Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri Dijatul Kubra Aisyah ridha. Ya Rahman ya Rahim, juga kami yang hadir pada saat ini, berikan kami seluruh kesehatan jasmani rohani ya Allah. Sebentar lagi kami juga akan meninggalkan majelis ini ya Allah. Berikan kami keselamatan dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing ya Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya bala bencana ya Allah. Juga kami sebentar lagi akan menikmati hidangan yang disuguhkan tuan rumah ya Allah. Jadikan hidangan yang kami makan nanti menjadi darah daging pada diri kami untuk menambah keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kasih sayangmu ya Allah yang kami cari dalam hidup ini ya Allah. Hanya ridhamu ya Allah tujuan hidup kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.